Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu berkaitan dengan surat edaran terbaru dari Menpan RB Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan seleksi P3K tahun 2022 khususnya untuk jabatan fungsional. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu Kemenpan RB ini merilis surat edaran terbaru Bapak Ibu terkait materi pokok soal kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Ini untuk jabatan fungsional. Nah, ini dia. Ini nomor 275M SM 0100/2023. Ini materi pokok Bapak Ibu soal seleksi kompetensi teknis. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya akan melaksanakan tes CAT P3K, ini nantinya Bapak Ibu harap persiapkan, harap pelajari materi yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB ini. Ini berkaitan dengan kisi-kisi yang nantinya akan keluar dalam tes CAT P3K. Nah, ini ditujukan kepada PPK Ibu, PPK baik pusat ataupun instansi daerah. Nah, kita lihat di sini. Dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten dan melayani, maka setiap PPK wajib memiliki kompetensi manajerial. Nah, jadi wajib kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis. Ini sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun 2022 dapat mengenali poin penting. Nah, jadi ini tujuannya agar pelamar P3K yang nantinya akan mengikuti tes CAT P3K ini dapat mengetahui Bapak Ibu poin-poin penting yang nantinya akan diujikan dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya. Nah, jadi sesuai dengan jabatan masing-masing. Jadi tiap jabatan ini tidak sama Bapak Ibu materi pokoknya untuk yang teknis ini, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Nah, ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu ke lampiran berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini lampiran berikutnya di bawahnya. Ini daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2022 untuk jabatan fungsional. Nah, di sini untuk materi pokok ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing yang dilamar Bapak Ibu. Jadi tiap jabatan yang dilamar oleh pelamar ini materi pokoknya tidak sama. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, contohnya di sini nama jabatan yang pertama admin contohkan administrator database kependudukan ahli pertama. Nah, kisi-kisinya ataupun materi pokoknya yang harus Bapak Ibu pelajari yang pertama adalah materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. Nah, ini hampir sama dengan TWK ya Ibu, hampir sama dengan TWK di CPNS. Jadi Bapak Ibu silahkan pelajari, ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kemudian dasar negara dan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua materi tentang pemerintah pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Kemudian materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Nah, jadi ini komputer yang bersifat umum. Kemudian pengetahuan khususnya, nah ini khususnya Bapak Ibu, yaitu materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Kemudian tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus. Kemudian materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrasi kependudukan dan administrator database. Nah, jadi seperti itu materi pokok untuk jabatan administrator database kependudukan ahli pertama. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cek sesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Kemudian di sini admin contohkan lagi Bapak Ibu untuk jabatan analis kebakaran ahli pertama. Nah, ini dia yang harus dipelajari. Ini kompetensi umum Bapak Ibu, pembagian wewenang. Nah, ini penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian teori segitiga api Bapak Ibu pelajari. Kemudian sarana prasarana pemeriksaan gedung
dan kebutuhan perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan. Kemudian untuk kompetensi umum ini ada 12 kategori Bapak Ibu untuk kompetensi umum. Yang pertama sistem pipa tegak, sistem sprinkler otomatis, kemudian pompa pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, dan sampai teknik dasar penyuluhan. Ini untuk yang analis kebakaran ahli pertama. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu, ada sekitar 173 jabatan beserta materi pokok yang harus Bapak Ibu pelajari. Nah, jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar. Kemudian terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K tenaga teknis yang sudah diumumkan ataupun sudah dijadwalkan oleh BKN. Nah, di sini untuk pelaksanaan seleksi P3K untuk P3K teknis ini akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret Bapak Ibu, tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April 2023 nantinya mulai melaksanakan seleksi kompetensi. Dan tentunya ini nantinya akan dibagi Bapak Ibu, akan dibagi sesi berapa, hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembagian sesinya ini nantinya Bapak Ibu silahkan cek untuk pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi ini tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2023. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nantinya cek di akun SSCSN masing-masing pelamar. Dan perlu diingat juga untuk tanggal 18 besok sampai dengan 22 Februari Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih titik lokasi ujian. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan ujian di titik lokasi mana? Bapak Ibu silakan pilih di akun sscsnbkn.go.id mulai tanggal 18 besok sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 beserta Bapak Ibu mencetak kartu peserta ujian. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk P3K tenaga teknis yang nantinya akan melaksanakan tes CAT untuk P3K teknis. Nah, di sini sudah diberikan oleh Kemenpan RB terkait materi pokok yang harus dipelajari oleh pelamar agar nantinya tidak keluar jalur Bapak Ibu, tidak keluar jalur dari materi yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB ini. Jadi Bapak Ibu pelajari sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.